Oke teman-teman, kembali lagi masih di Adi Putra Kreator 31, masih di perdagangan. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan subscriber kita dan sekaligus menjelaskan ya. Ada subscriber kita yang bertanya, tolong bang jelasin daging apa aja yang bagus buat bakso dan daging apa aja yang bisa merusak bakso, katanya, yang bikin hancur bakso. Oke, saya di sini akan jawab langsung ya. Sebenarnya semua daging itu bagus ya dibikin bakso ini. Seperti daging bokong, daging penutup, daging penasar, daging dada, daging sampil, itu bagus semua ya buat bakso, terkecuali daging khas dalam. Ini bukan tidak bagus, tapi kalau untuk khas dalam kemungkinan baksonya bisa hancur karena ini dagingnya terlalu empuk ya. Kalau untuk khas dalam bagusnya, cocoknya itu buat sate, buat steak, karena dia dagingnya sangat empuk sekali dan harganya juga dia agak tinggi dari daging di antara daging yang lain ya. Sebenarnya yang biasa merusak bakso itu ada di urat, di campuran uratnya. Oke, saya tunjukin urat yang bisa merusak bakso. Oke, urat yang bisa merusak bakso seperti ini. Nah, asinan. Ada teman subscriber juga yang bertanya daging asinan itu seperti apa, dan asinan itu bukan daging ya, bukan bagian dari daging, tapi ini dia adanya di sandung lamur. Dia adanya di sandung lamur seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini kalau belum yang biasa ya. Ini biasanya merusak buat bakso, tapi kalau yang udah bisa mengolah baksonya itu biasa aja. Tapi untuk pemula mungkin jangan sekali-kali uratnya itu pakai seperti ini. Asinan namanya. Seperti ini. Oke, pokoknya yang bakso pemula itu jangan coba-coba uratnya pakai ini, karena kemungkinan besar baksonya akan hancur. Tapi kalau udah yang biasa, ada yang pakai juga biasanya. Kalau udah yang biasa, pokoknya kalau udah yang benar-benar legend, dia udah bisa mengolahnya, itu tidak jadi masalah ya. Tapi untuk pemula saya saranin kalau pakai urat jangan yang ada asinannya seperti ini. Seperti ini ya. Karena kemungkinan besar baksonya akan hancur. Itu saya bukan mengada-ngada sendiri ya. Itu penjelasan dari pengalaman penjual bakso yang sudah legend. Oke. Itu bukan saya yang ngada-ngada, tapi itu udah penjelasan penjual bakso yang sudah legend. Oke, pokoknya yang pemula jangan sekali-kali pakai urat yang ada asinannya. Oke. Sebenarnya ini enak rasanya, kenyal-kenyal. Biasa kalau di pasar itu pakai masak Indomie, biasa dicari buat masak Indomie. Tapi kalau misalkan dicampur buat urat bakso itu, buat apa dicampur bakso itu biasanya hancur ya. Pokoknya buat pemula jangan sekali-kali pakai urat yang ada asinannya. Oke, tapi kalau misalkan untuk daging, sebenarnya daging semua itu bagus ya buat bakso. Bahkan daging sop juga bisa dijadikan bakso.
Cuman masalahnya ada satu daging yang benar-benar empuk banget, benar-benar empuk banget. Ini daging khas dalam namanya. Ini mungkin karena dagingnya terlalu empuk ya. Jadi selama saya di pasar itu belum pernah ada tukang bakso yang beli khas dalam untuk dijadikan bakso. Itu kayaknya saya belum pernah selama saya berada di pasar berjualan daging, dan tidak ada tukang bakso yang beli khas dalam untuk dijadikan bakso. Itu belum pernah kayaknya. Kan bakso yang sudah legend pun. Oke, saya jelaskan di sini. Saya punya langganan bakso yang sudah legend seperti goyang lidah. Dia itu pakainya seperti kokong, penutup, kelapa, penasar, daging dada. Itu yang biasa dipakai untuk bakso goyang lidah ya. Jadi saran untuk saya, kalau untuk belanja buat bakso itu jangan pakai daging khas dalam, karena dia dagingnya itu terlalu empuk ya teman-teman. Dan satu lagi tadi, masalah yang membuat bakso hancur itu biasanya bukan dari daging ya. Ada kemungkinan besar juga dari tambahan esnya, mungkin pas digiling. Karena pas digiling itu pasti dikasih es ya. Mungkin kebanyakan esnya, apa mungkin dari uratnya tadi yang ada asinannya. Itu kemungkinan besar yang membuat bakso jadi hancur, bukan dari dagingnya. Terkecuali dagingnya pakai daging khas dalam ini yang kata saya tadi. Karena selama saya di pasar, saya belum pernah ngelihat tukang bakso yang beli daging khas dalam untuk dijadikan bakso. Oke. Kebanyakan tukang bakso, bahkan yang sudah legend pun, dia pakainya seperti kayak gini, seperti daging bokong ya, daging penasar, daging penutup, daging kelapa. Itu biasanya yang dijadikan bakso. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di situ ya. Semoga teman-teman memahami, dan kalau misalkan belum paham, nanti langsung aja komen di kolom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.